Wah, Masya Allah. Apa? Baterai saya ini apa? Baterainya itu udah bocor gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Rabbi zidna 'ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Ketua PWIKD Kalimantan Barat Ustaz Burhan Syah beserta jajarannya. Ini juga dihadiri oleh para ketua PD ya Ustaz ya, PD IKD, ada PD IKD Kuburaya, mungkin juga ada PD IKD Pontianak. Yang saya hormati Ketua KNRP untuk wilayah Kalimantan Barat. Yang saya hormati Ketua Sahabat Quran Universitas Tanjung Pura Pontianak. Yang saya hormati Ketua Panitia Pelaksana kegiatan hari ini beserta seluruh anggotanya. Dan juga yang saya hormati para alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan seluruh yang hadir pada kesempatan ini, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, yang mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu diberikan kesehatan, diberikan kemudahan dalam melakukan segala aktivitas, dan juga mudah-mudahan diberikan keistiqomahan dalam melakukan kebaikan-kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Ikhwati fillah rahimakumullah. Syukur alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini kita semua masih diberikan limpah rahmat, nikmat taufik serta hidayahnya, sehingga pada saat ini kita semua dapat hadir di tempat yang mulia ini dengan agenda yang juga mulia. Mudah-mudahan semua yang hadir juga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agenda kita pada hari ini adalah kajian akbar spesial menyambut bulan suci Ramadan 1446 Hijriah yang dirangkai dengan beberapa kegiatan di depan apa di depan atau di belakang nih Pak? Di Selasar ya. Ada kegiatan layanan ya, ada layanan untuk cek kesehatan dari IKD, cek bacaan Al-Fatihah ya, kita fokuskan Al-Fatihah ya bagi siapa yang ingin cek bacaan Al-Fatihah ya, dari tim Al-Izzah ya, ada juga konsultasi Ziswaf ya dari teman-teman ya Kesma, Ramadan lengkap persiapannya, persiapan ruhiyahnya ada, persiapan fikriyah atau ilmiahnya ada, persiapan jasadiyahnya ada, bahkan persiapan maliyahnya pun ada. Masya Allah. Mudah-mudahan dengan persiapan-persiapan ini Allah izinkan kita nantinya untuk memaksimalkan ibadah Ramadan kita. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada tauladan kita, junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.
yang mudah-mudahan kita semua nantinya termasuk dari umat-umatnya yang akan mendapatkan syafaat beliau di yaumil mahsyar kala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum memulai materi, mungkin saya perlu klarifikasi dulu terkait dengan tema, karena ini kalau tema yang saya berikan ini kepedean Pak temanya. Berat ini. Karena ada kata suksesnya di situ. Berarti ini seolah-olah yang memberikan materi sudah sukses. Jadi saya klarifikasi, ini adalah tema yang setengah-setengah, ya Bu ya. Yang tertinggi, sukses langsung seperti itu. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tadi sempat disinggung oleh Ketua KNRP bahwa kita sekarang ini sedang berada di bulan Sya'ban. Ya, sebelum kita masuk membahas terkait dengan Ramadan, nah ini Sya'ban meskipun tinggal beberapa hari lagi, tetapi ini perlu diingatkan. Perlu diingatkan. Ini adalah bulan yang istimewa juga. Ya, bahkan Rasulullah yang mengatakan, ya, zalika syahrun yaghfulun nasu anhu. Bulan Sya'ban itu bulan yang kebanyakan manusia itu melalaikannya. Padahal bulan Sya'ban itu istimewa, penuh dengan keutamaan. Di antaranya kata Rasulullah itu, ya, turfa'u fihil a'malu ilallah. Di bulan Sya'ban itu amalan-amalan manusia itu diangkat kepada Tuhan semesta alam, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, istimewa. Sehingga apa? Rasul pun selalu memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Rajab dan bulan Ramadan. Bulan Rajab dan bulan Ramadan. Sehingga para ulama pun berpandangan bahwasanya ini 3 bulan ini tidak bisa dipisahkan. Dia memiliki hubungan yang sangat kuat, yaitu Rajab, Sya'ban dan Ramadan. Di dalam kitab Lataiful Ma'arif itu disebutkan perkataan dari salah seorang ulama yang bernama Abu Bakar Al-Balkhi. Beliau katakan, Syahru Rajab Syahruz Zar'i. Bulan Rajab itu bulan menanam. Tapi ini jangan diartikan tekstual ya Bapak ya. Nanti bulan Rajab ke ladang semua nanam ya, nanam pohon apa semua. Wa syahru Sya'ban syahru suqi zar'i. Bulan Sya'ban adalah bulan untuk mengairi, menyirami tanaman. Wa syahru Ramadan syahru hasadi zar'i. Dan bulan Ramadan adalah bulan untuk memanen tanaman. Lalu beliau juga memberikan perumpamaan lain. Beliau katakan, "Mathalu syahri Rajab karrih." Perumpamaan bulan Rajab itu seperti angin. Wa mathalu Sya'ban mathalul ghaim. Dan perumpamaan bulan Sya'ban itu seperti awan yang akan membawa hujan. Wa mathalu Ramadan mathalul matar. Dan perumpamaan bulan Ramadan itu seperti hujan. Maka beliau katakan, faman lam yazra' fi Rajab, maka barang siapa yang tidak menanam di bulan Rajab, walam yasqi fi Sya'ban, dan tidak menyirami di bulan Sya'ban, fa kaifa yuridu ay yahsida fi Ramadan. Maka bagaimana bisa seseorang itu ingin memanen di bulan Ramadan? Itu artinya Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum datangnya bulan Ramadan itu sudah ada hal-hal yang perlu kita lakukan. Lomba atletik. Misalnya cabang 100 meter sprint. Itu ketika lomba, apalagi pas memang betul-betul lombanya, itu kira-kira berapa detik Bapak Ibu sekalian? Butuh waktu berapa detik?
paling hanya 10 sampai 12 detik. Tapi kalau kita mungkin enggak ya. Ngap-ngapan juga ya 100 meter, ya mungkin enggak sampai segitu. Kalau sudah bisa sampai segitu berarti sudah kelas atlet itu. Ada namanya siapa itu? Usain Bolt ya, Bolt. Ya. Itu memecahkan rekor dunia tidak sampai 10 detik, 100 meter. Kalau di Indonesia itu ada lalu Muhammad Zuhri, itu kalau nggak salah 10 detik koma berapa begitu. Untuk menempuh 100 meter tadi. Tetapi tahukah kita bagaimana mereka melatih diri mereka? Bagaimana di hari-hari sebelum perlombaan itu? Apakah mereka hanya bertenang saja, tenang-tenang saja, nunggu nanti waktu lomba? Ini artinya ketika pelaksanaan intinya. Jadi kalau lomba tadi latihannya lebih lama daripada ketika perlombaannya. Maka Ramadan pun seperti itu. Ya, kita nanti akan diberi waktu 1 bulan, tetapi hendaknya sudah ada persiapan latihan jauh-jauh hari. Nah, paling tidak kata ulama 2 bulan sebelumnya. Sudah mulai ditanam di bulan Rajab, dibiasakan amalan-amalan yang nantinya akan dilakukan di bulan Ramadan. Di bulan Sya'ban diperkuat lagi, jangan kendor. Ya, supaya nanti terbiasa di bulan Ramadan. Ya, dibiasakan baca Al-Qur'annya, dibiasakan puasanya, ya, dan lain sebagainya, ibadah-ibadah lainnya. Ini baru tampak keseriusan kita dalam menyambut bulan Ramadan. Nah, jadi di bulan Sya'ban ini mari ya paling tidak kita niatkan Bapak Ibu sekalian untuk melakukan kebaikan-kebaikan di bulan Ramadan. Itu bernama Abu Bakar Az-Zur'i. Beliau katakan di antara perkara yang harus dihindari oleh seseorang itu adalah at-tahawunu bil amri idza hadara waqtuhu. Ketika kewajiban sudah sampai kepadanya tetapi dia tidak siap untuk melakukan kewajiban tersebut. Ini bencana. Dan kebanyakan orang yang seperti ini adalah orang-orang yang tidak melakukan persiapannya dan kemungkinan karena apa? Ada rasa ya, menyepelekan. Dan kata ulama biasanya di antara hukuman yang Allah berikan kepada orang-orang yang tidak mempersiapkan dirinya itu adalah dia tidak bisa melakukan kewajiban atau amalan-amalan yang ada di bulan Ramadan itu secara maksimal. Tidak bisa. Yang sudah mempersiapkan saja belum tentu bisa, apalagi yang tidak mempersiapkan. Maka mari ya sama-sama kita niatkan. Masih ada waktu 1 pekan nih kurang lebih. Karena kalau kita sudah meniatkan, qadarullah ternyata di antara kita ada yang tidak ketemu dengan bulan Ramadan. Kenapa Pak Bu? Karena kenapa? Ya karena memang sudah ajalnya. Ya. Sudah ajalnya nggak bisa kita tolak, itu hak prerogatif Allah. Tetapi paling tidak dengan niat kita, niat kebaikan kita untuk di bulan Ramadan nanti, paling tidak kita meninggal dunia di atas niat yang mulia. Bukankah kebaikan-kebaikan itu ketika sudah diniatkan saja sudah mendatangkan pahala? Man hamma bihasanatin falam ya'malha katabahallahu indahu hasanatan kamilatan. Barang siapa yang berniat melakukan kebaikan tetapi ditakdirkan dia tidak bisa melakukan kebaikan tersebut, maka Allah catatkan di sisinya untuk dirinya itu 1 kebaikan secara sempurna. Wa in hamma biha fa'amilaha. Namun barang siapa yang berniat melakukan kebaikan dan ternyata Allah takdirkan dia bisa melakukannya,
katabahallahu indahu 'asyru hasanat ila 700 dhi'fin ila ad'afin katsiratin. Maka Allah lipat gandakan baginya dari 10 kebaikan sampai 700 kali lipat, bahkan sampai berlipat-lipat yang tak terhingga. Ini menangnya seseorang jika sudah berniat dari sekarang, Bapak Ibu sekalian. Ya, setelah niat ya selain doa tentu saja, nah maka yuk kita action, lakukan persiapan-persiapan. Tentu saja tadi kita hadir di sini juga butuh tenaga, butuh biaya bensin ya, butuh waktu ya, banyak yang kita korbankan, tapi Masya Allah ini adalah bagian kesungguhan kita, keseriusan kita untuk menyambut bulan Ramadan. Nah Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita lakukan pada hari ini tentu saja sebagai bentuk langkah persiapan kita untuk menyambut bulan Ramadan, dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini diridhoi dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, tema kita kembali lagi ya, rahasia sukses Ramadan penuh berkah. Yang perlu kita garis bawahi di sini adalah kata berkahnya Pak Bu. Ya, kalau sesuai dengan apa ini kita tema kita hari ini, karena tanpa berkah Ramadan itu ya nggak ada apa-apanya. Bisa didapatkan darinya, nah ini yang menjadi spesial. Ini yang menjadi spesial. Bahkan dia lebih baik daripada 4 bulan yang haram. 4 bulan yang haram. Ada Dzulhijjah, Dzulqa'dah, Muharram dan Rajab. Ramadan ini lebih istimewa lagi. Ya, karena apa? Banyak keberkahan di dalamnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, berkah ini tentu saja sebuah istilah yang sudah tidak asing di dalam kehidupan kita. Ya, semua orang pasti menginginkan adanya keberkahan pada dirinya. Ya, untuk kehidupannya. Contoh saja ada nama istilah tabrik. Tabrik itu doa mengharapkan keberkahan. Berapa banyak? Coba kan? Kalau ada nikahan, barakallahu lakuma. Ada yang anaknya lahir, barakallahu laka fil mauhub. Ya, barakallahu banyak. Barakallahu fi umrik, barakallahu fi ilmik. Ada lagi tambahan sekarang, Allahumma barik. Ya, tambahkan Allahumma barik lana fi ma razaqtana ya. Ya, minta keberkahan. Ini luar biasa. Barokah. Saya pernah dapati tempat cukur barokah. Kalau agama sebelah biasanya dia pakai berkat ya. Ya ada istilah berkat ya. Ya toko bangunan, toko berkah jaya kan itu. Jadi berkah ini Masya Allah semuanya menginginkan. Semuanya menginginkan, tidak terkecuali kita. Nah, Masya Allah. Nah kita lihat apa sih sebenarnya berkah itu Pak Bu? Ya kita lihat. Ya, nah ini secara bahasa para ulama mengatakan berkah itu bisa berarti al-luzum, sesuatu yang tetap dan bertahan. Nah, ini sama juga dengan akar kata al-birkah. Artinya apa? Danau atau kolam. Nah, ini Pak Bu. Jadi memang bahasa Arab itu beda baris saja harokat itu artinya sudah berbeda meskipun nanti akar katanya sama. Ya, contohnya ada imamun, ada amamun, ada ummatun, ada ummun. Dari kata amma ya ummu. Nah, saya kemarin ke Sekadau baru ngisi materi ini kepada para imam. Nah, jadi ada kesamaan. Ya, artinya apa? Harapan, tujuan, ya, panutan yang selalu di depan. Itulah imam. Itulah juga ummun. Ya, seorang ibu. Nah, kalau imam ya jamaahnya bagi masyarakat. Kalau ummun ibu maka ini panutan paling tidak bagi anak-anaknya. Seperti itu. Begitupun dengan al-barokah ini. Dia memiliki akar kata yang sama. Nah, maksudnya apa? Berkah di sini diumpamakan dengan kolam tempat berkumpulnya air, maksudnya tetapnya kebaikan pada sesuatu. Ya, tetap ada kebaikan tersebut. Berikutnya kedua, arti berkah juga adalah an-nama wa ziyadah, yaitu sesuatu yang tumbuh dan bertambah.
Kalau tumbuh dan bertambah ini dia otomatis pasti tetap bertahan, Bapak Ibu. Ya. Maksudnya apa? Kebaikan yang selalu tumbuh dan berkembang. Itulah berkah. Ya. Ketiga, as-sa'adah. Ya, arti berkah itu as-sa'adah, kebahagiaan. Maksudnya apa? Segala sesuatu yang berkah adalah yang dapat mendatangkan kebahagiaan bagi pemiliknya. Ini berkah, mendatangkan kebahagiaan. Jadi kalau kita memiliki sesuatu, ternyata mendatangkan kebaikan bagi kita, kebahagiaan, kebahagiaan dunia dan nah, maka bisa disimpulkan secara bahasa, berkah itu suatu kebaikan yang tetap, tumbuh, dan mendatangkan kebahagiaan. Ya, ini secara bahasanya. Secara istilah, menurut Ar-Raghib Al-Asfahani, thubutul khairil ilahi fi syai', menetapnya kebaikan ilahi dalam sesuatu. Kenapa di sini perlu ada penekanan kebaikan ilahi? Maksudnya adalah kebaikan yang memang dalam pandangan Allah itu benar-benar baik. Kadang-kadang ada yang menurut kita baik, menurut orang lain baik, tapi menurut Allah tidak baik. Wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi sesuatu itu kita sukai, kita cintai, tetapi padahal itu tidak baik. Jadi baik ini parameternya adalah dalam pandangan Allah, seperti itu. Ya, ini hampir sama ya, dikatakan an-nama wa ziyadah hissi. Berkah ya, sesuatu yang tumbuh, berkembang dan bertambah, baik sesuatu yang tampak maupun yang tidak tampak secara maknawi. Nah, sekaligus senantiasa tetapnya kebaikan ilahi pada sesuatu. Nah, maka intinya adalah bagaimana di bulan Ramadan ini nantinya ya, segala yang kita miliki, segala apa yang telah Allah berikan kepada kita fisik yang sehat, umur yang panjang, Allah berikan kita ada keluarga, pasangan, anak-anak kita. Allah berikan kita harta. Maka bagaimana itu semua selama di bulan Ramadan nantinya bisa mendatangkan kebaikan-kebaikan ilahi pada diri kita. Harus ada yang kita lakukan dengan apa yang telah Allah berikan kepada kita. Nah, contohnya Allah berikan waktu, usia kepada kita. Maka perbanyak amal soleh, khususnya nanti di bulan Ramadan. Allah berikan ilmu kepada kita, banyak kajian-kajian. Ya, saya yakin kajian tidak hanya hari ini dilakukan. Ya, mungkin sebelum-sebelumnya, bahkan juga setelah ini akan ada ilmu. Tapi amalkan, sebarkan minimal kepada keluarga. Itulah namanya berkah. Dan ini target kita selama di bulan Ramadan. Punya harta, maka harta ini tentu saja tidak membuat kita sombong, takabur, lupa, tetapi qanaah, dermawan, dan ini implementasikan di dalam bulan Ramadan nanti. Karena sebaik-baiknya sedekah adalah sedekah yang dilakukan di bulan Ramadan. Punya anak, mendapatkan anak yang soleh, anak yang berbakti. Di bulan Ramadan nanti diterapkan. Bagaimana anak-anak bisa dilatih untuk beribadah, berpuasa. Ya, kalau anak-anak boleh Pak Bu ya, masih ada apa? Reward begitu ya. Jangan pelit Pak Bu ya sama anaknya. Berapa? Udah boleh dibuat perjanjian. Itu melatih anak-anak untuk komitmen. Ya. Nah, kalau khatamnya berapa kali segini? Saya mohon maaf Pak Bu, saya lakukan itu. Ya, anak-anak kan masih kecil. Perkara ikhlas itu ya belum lah. Ya, tapi paling tidak pembiasaan. Kalau khatam berapa kali hadiahnya segini, kalau puasanya bisa full hadiahnya segini. Ya, jadi memang itu harus dianggarkan. Harus dianggarkan, Bapak. Ya, itu diserahkan kepada Bapak. Masya Allah, istri-istri kita tuh Pak, istri-istri kita. Ya maksudnya istri-istri kita banyak ya. Istri kita itu Pak.
nggak terpikir. Keceplos. Allahu Akbar. Ya, istri kita itu Pak, Masya Allah. Itu kalau di Ramadan itu kerjanya bertambah ya Pak ya. Bertambah luar biasa ya. Harus menyiapkan sahur, harus menyiapkan bukaan ya, luar biasa. Jadi perlu diapresiasi ya. Belikan baju baru Pak, jangan sampai tak dibelikan Pak. Ibu udah beli baju baru Bu? Belum? Nunggu nunggu apa? Diskon OTHR. Ya, saya pernah ini sampaikan, sering ini saya sampaikan kalau ngisi-ngisi ini ya. Istri saya sekarang lagi ngisi juga ini, ngisi kajian juga. Jadi nggak tahu, jadi bolehlah kita ceritain. Tapi bagus ini. Ya, beberapa tahun yang lalu itu pernah saya nerima paket begitu besar, tebal. Ya Allah, ini nggak pernah dibeli paket sebesar ini. Saya tanya sama istri, apa ini Bunda? Baju lebaran bi. Allahu Akbar. Itu kalau nggak salah 3 bulan lagi Ramadan. 3 bulan lagi Ramadan sudah beli baju lebaran. Allah, awalnya saya terkejut. Tapi beliau katakan, biar nanti di bulan Ramadan bi kita nggak sibuk lagi ngurusin yang kayak gini. Masya Allah. Udah Bun beli lagi Bun. Iya. Jadi Ramadan itu udah fokus kita kalau bisa ibadah. Lebih banyak ibadah. Ya, kalaupun ada selingan boleh, tapi bukan itu prioritas kita seperti itu. Nah ini Bapak Ibu sekalian ya, nah, ini anak dan istri, ini perlu kita siapkan ini. Ya, bagaimana istri juga bisa mentarbiah anak-anak seperti itu ya. Nah, ini luar biasa. Makanya tadi siapa Ustadz Saiful ya mengatakan Ramadan itu syahrut tarbiyah ya. Ini melatih ya, ini pendidikan, bulan pendidikannya. Luar biasa. Nah, berikutnya cara mendapatkan keberkahan. Ini secara umum Bapak Ibu sekalian. Ya, kita sudah tahu tadi bagaimana berkah itu dan kita semua tentu saja menginginkannya. Nah, maka salah satu cara untuk mendapatkan keberkahan tentu saja adalah ya, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Quran surah Al-A'raf ayat 96, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, walau anna ahlal qura amanu wattaqau, dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, la fatahna alaihim. Nah, ini ada lam taukidnya nih. Penekanan, pasti kami akan melimpahkan kepada mereka barakatim minas sama'i wal ard, keberkahan-keberkahan baik itu dari langit maupun dari bumi. Masya Allah Bapak. Kata ulama, para mufassir itu kalau dari langit itu bisa berupa hujan, doa-doa para malaikat. Kalau dari bumi itu ya tanaman-tanaman yang bisa memberikan manfaat. Ya, Masya Allah sekarang ini banyak tanaman Pak Bu. Di tengah laut pun bisa tumbuh tanaman dalam bentuk pagar. Ya, nah, mudah-mudahan cepat selesai lah itu. Yang nggak ketawa berarti nggak paham, nggak ngikutin, nggak apa-apa. Ya, luar biasa. Ya kita pengennya negeri ini berkah Pak Bu. Maka ayo, ya penduduk negeri ini ayo tingkatkan ketakwaannya. Insya Allah maka keberkahan akan tumbuh. Ya, minyak-minyak bumi ya semuanya. Maka untuk meraih keberkahan Ramadan nantinya, maka lakukanlah perkara-perkara yang akan membawa kita kepada ketakwaan. Itu kuncinya Bapak Ibu sekalian. Tapi ini umum masih. Kita perlu nanti detail apa-apa saja yang perlu dilakukan. Nah, kenapa? Karena ketakwaan yang akan mendatangkan keberkahan. Baik. Apa bentuknya ya? Nah, di dalam surah Al-Baqarah ayat 1 sampai 5, saya yakin kita semua hafal. Di situ Allah sebutkan tentang karakteristik orang-orang yang bertakwa. Dan ini nanti bisa kita amalkan, ya. Nah, ya, paham semua ini sudah ya, apa ayatnya? Ya. Alif Lam Mim, dzalikal kitabul la raiba fiih. Boleh saya hubungkan dengan tajwid, boleh nih Pak Bu ya? Nah, itu tanda titik 3 Pak Bu, bukan berarti harus berhenti di salah satu.
Bukan harus berhenti, tapi boleh berhenti. Di salah satunya, bukan berarti harus ada berhenti. Nah, seperti itu ya. Kalau nggak berhenti berarti boleh nggak? Boleh. Itu kan enak kan memahaminya. Nah, karena sepertinya ada yang memahaminya ini harus berhenti di salah satunya. Ya, hudal lil muttaqin. Al-Qur'an ini petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Alladzina yu'minuna bil ghaibi, yang beriman kepada yang ghaib, wa yuqimunas shalah, menegakkan salat, wa mimma razaqnahum yunfikun, yang menafkahkan sebagian dari rizkinya. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik, yang beriman terhadap apa yang telah diturunkan, yaitu Al-Qur'an, baik kepada Al-Quran, kepada baginda Rasulullah maupun kitab-kitab sebelumnya. Wabil akhiratihum yuqinun, dan mereka yang meyakini akan adanya hari akhirat. Ulaika ala hudam mir rabbihim, mereka itulah yang tetap adanya hidayah, petunjuk diberikan kepada mereka. Wa ulaika humul muflihun, mereka itu adalah orang-orang yang beruntung. Sekarang kita lihat Bapak Ibu sekalian, bagaimana ini nanti ya, dari 5 ayat ini implementasinya itu ada di bulan Ramadan. Singkatnya seperti ini, beriman kepada yang ghaib, maka itu bisa dalam bentuk puasa. Iya kan? Puasa ini kan kadang-kadang nggak ada yang tahu ini. Ya? Nah, ini jangan-jangan ibu-ibu pada puasa ya Bu ya? Masya Allah, iya Ustadz. Nah, puasa baru 4 jam, belum ada makan, belum sarapan kan? Nggak ada yang tahu, ini sifatnya ghaib. Artinya kita kalau berpuasa itu tentu saja kita meyakini ada yang memperhatikan kita. Ada yang mencatat kita. Tak berani kita ketika berpuasa berdiam dalam kamar, lalu diam-diam minum. Tak berani, kita yakin ada yang ghaib yang mengawasi kita. Ya, yang kedua menegakkan sholat. Maka bagaimana implementasinya? Sholatul lail. Ya, sholat malam. Sholat malam itu banyak. Ya, saya memakai istilah sholatul lail agar sifatnya khusus, jelas. Karena kalau qiyamul lail itu bisa juga, tapi dia terkadang digunakan untuk yang sifatnya umum, menghidupkan malam. Ya, nah baca Quran juga bisa qiyamul lail. Ziswaf, nah tadi wa mimma razaqnahum yunfikun tadi. Maka bagaimana implementasinya? Yuk berbagi di bulan Ramadan. Ya, salah satunya adalah dengan berbagi bukaan atau implementasinya apa? Memakmurkan masjid. Apa hubungannya dengan memakmurkan masjid? Dengan iman kepada hari akhir. Karena di dalam surah At-Taubah kalau saya tidak salah ya, At-Taubah ayat 18 dikatakan innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir. Ternyata hanya orang-orang yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir saja yang mau memakmurkan masjid. Maka 5 hal ini Bapak Ibu sekalian, kalau kita terapkan di dalam Ramadan kita, maka insya Allah keberkahan Allah akan kita dapatkan. Yuk kita bahas lebih detail. Pertama adalah ini jalan keberkahan di bulan Ramadan, berpuasa. Ya, di antara keutamaannya itu, ya, ini sering kita dengar, ya, bahwasanya pahala puasa itu tak terhingga. Kenapa? Karena ada unsur, ya, kesabaran yang luar biasa pada orang yang berpuasa tersebut. Ada nggak Pak Bu kita yang berpuasa tapi nggak lapar? Saya sih Ustaz tak lapar, cuman aus ya. Sama aja itu haus. Itu juga lumayan juga. Ya. Ya. Nah, ini jadi luar biasa, sabar. Intinya dia sabar. Ada yang pengen mengatakan dengan kata-kata yang kotor karena disakiti, mau update status, gemesnya, sabar. Kalau gitu tunggu nanti, tunggu setelah berbuka, akan ku update status yang lebih menyakitkan. Ya sabar. Ya, Masya Allah, ini orang yang sabar. Ya, dalam surah Az-Zumar ayat 10 itu, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanya bagi orang-orang yang beriman saja, orang-orang yang sabar saja,
yang Allah cukupkan pahala bagi mereka dengan tanpa batas. Allah yang langsung membalasnya. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Karena yada'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli. Itu semua kita tinggalkan, itu betul-betul karena ketaatan kita kepada Allah. Padahal yang dilarang itu adalah sesuatu yang dibolehkan tadinya, bahkan dianjurkan. Iya kan? Dengan istri. Kita tinggalkan. Bahkan yang kita tinggalkan itu bukan hanya menjadi kebiasaan kita, bukan hanya sesuatu yang dibolehkan, tetapi itu sesuatu yang mengasihkan bagi kita. Tetapi tahan dulu, sabar dulu. Masya Allah. Maka wajar kalau Allah beri balasan yang tak terhingga. Dengan catatan, nah ini dia. Puasanya harus benar. Ya, harus dijaga. Karena berapa banyak kata Rasulullah, laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Berapa banyak orang yang berpuasa hanya dapat rasa lapar dan dahaga. Kenapa? Di antaranya karena tak bisa jaga lisan, tak bisa jaga mata, tak bisa bahkan jaga hati. Ini lebih hebat lagi jaga hati. Makanya kalau ada persoalan-persoalan Pak Bu, yuk kita selesaikan dari sekarang. Jangan sampai urusan sesama kita belum selesai. Ya sebelum Ramadan ini. Kalau belum selesai nanti khawatirnya kebawa sampai di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan nggak ada kerjaan, paling enak ngomongin orang, ya, bisa ngelupain lapar haus, tiba-tiba buka aja, enak ya ngomongin orang. Iya, hati-hati. Jadi selesaikan, sudah. Di antara cara menyelesaikannya adalah saling memaafkan. Minta maaf bagus, ya kalau kita yang salah, ya tapi memaafkan itu jauh lebih bagus dan lebih sulit memaafkan. Betul Bu? Betul. Siapa yang paling kuat tadi? Allah. Ya, karena kriteria orang bertakwa itu kata Allah, wal afina anin nas. Kalau minta maaf mudah, apalagi tahu dengan konsekuensinya, cepat-cepat itu minta maaf. Anak buah salah, ditegur bosnya, dikurangi gajinya, cepat-cepat minta maaf. Tapi kalau memaafkan, apalagi orang tersebut tidak pernah minta maaf, apa katanya? Tak kumaafkan sampai 7 keturunan. Oke, aku maafkan, tetapi hati ini tak pernah sembuh. Akan selalu aku ingat. Ini susah, berat sekali memaafkan itu. Nah, jadi ini diselesaikan. Ya, agar nanti di bulan Ramadan hati kita bersih, nyaman. Dosa kita yang telah lalu, ya Allah. Ini yang membuat nanti pada bulan Syawal, ya, hamba Allah itu dalam keadaan bersih, fitrah, ya, suci seperti itu. Kenapa? Karena banyak ibadah-ibadah, diantaranya adalah puasa yang dapat menggugurkan dosa-dosa kita. Jadi puasa ini bukan hanya sekedar udah selesai menjalankan ibadah, harus ada target. Pak Bu, jadikan ini ya Ramadan terbaik kita dari yang sebelum-sebelumnya. Itu target. Karena belum tentu Ramadan tahun depan kita bertemu lagi. Kemarin saya mengisi kegiatan pesantren Senja Mentari yang dipimpin ya, dinakodai oleh Ustadz Harjani dan Ustadz Didi. Itu temanya ngeri-ngeri sedap Pak Bu. Andai ini Ramadan terakhirku. Andai ini Ramadan terakhirku. Tapi memang sesuai dengan usia yang ikut. Ya, tetapi kita yang muda pun bisa dipakai tema ini biar betul-betul iya ya, waduh luar biasa. Kalau perlu jadikan di DP HP kita apa? Andai ini Ramadan terakhirku, Pak Bu. Ya, ada tulisan besar di kamar kita, di rumah kita, andai ini Ramadan terakhirku. Maka apa yang telah kita persiapkan? Saya teringat dengan sebuah kisah
Allahu Akbar. Siapa nama sahabatnya ya? Seingat saya Tolhah bin Ubaidillah. Kalau nanti saya salah ingatkan tolong. Ya, Tolhah bin Ubaidillah. Beliau ini bercerita, ini sebuah riwayat. Di zaman Rasulullah ada dua orang yang masuk Islam, laki-laki. Yang satunya beliau ikut berjihad dan beliau mati syahid. Yang satunya nggak syahid. Lalu Tolhah bermimpi di suatu malam, beliau berada di pintu surga, lalu beliau lihat dari dua orang tadi, ya, ternyata yang lebih duluan masuk surga itu adalah yang tidak meninggal tadi. Tidak meninggal ketika jihad, dan 1 tahun berikutnya Rasulullah. Beliau ceritakan, kenapa bisa ya Rasulullah? Lalu apa kata Rasulullah? Naam, alaysa qad shoma ba'dahu Ramadan? Ya, bukankah yang duluan masuk surga itu, yang belakangan meninggal, dia mendapati 1 Ramadan 1 tahun setelahnya? Dikatakan di hadis itu, wa shalla sittatal afi raka'atan. Beliau bisa sholat 6.000 rakaat. Masya Allah. Itu karena Ramadan. Membuat apa? Nilai pahalanya itu ternyata lebih besar daripada mati syahid. Sehingga sahabat tadi dimasukkan duluan ke dalam surga. Ya. Ini sahih hadisnya Bapak Ibu sekalian. Ini karena Ramadan. Jadi jangan kita ya, lepaskan atau sia-siakan begitu saja ya Ramadan. Makanya sebagai pengingat tadi saya katakan apa? Andai ini Ramadan terakhirku. Seperti itu. Lanjut Bapak Ibu sekalian, berikutnya adalah sholatul lail. Ya. Nah, ini sholat malam. Masya Allah. Ya. Ini silahkanlah ya, mau yang 11, mau yang 23, ya. Mau berapa lagi Pak Bu? Kira-kira 2 rakaat pun tak apa. Tapi kalau bisa setengah malam. Setengah malam kan begitu. Masya Allah, dulu para sahabat itu luar biasa sholatnya Pak Bu ya. Rasulullah sendiri. Ya. Nah ini coba kita tekadkan Bapak Ibu sekalian. Ini karena berat sekali ini. Karena mau melakukan tarawih, misalnya tarawih saja ya, sholat malam ini, tarawih saja, itu kita baru selesai berbuka. Berat nggak Pak Bu kalau habis berbuka itu untuk ibadah? Berat sekali ya Allah. Berat apanya? Berat badannya. Itu termasuk jadi berat kan berat badannya kan? Dan juga akan sulit untuk melakukan ibadah. Ya Allah. Nah, maka ini biasanya ada yang mensiasati, bagus sekali ini. Ya, ketika berbuka hanya sekedarnya saja. Tapi setelah tarawih baru dihajarnya. Alhamdulillah. Bukan jamak kosor, jamak aja. Kalau jamak kosor kan sedikit makannya, ini banyak makannya. Oh, ini kan bahaya, ya. Nah, jadi Pak Bu, targetnya ya, tolong nanti siapkan timbangan di rumah. Ya, siapkan timbangan di rumah. Ya, boleh setiap hari dicoba timbangan. Nah, kemarin saya dapat materi dari Pak Sofiandi nih, Masya Allah. Saya terinspirasi, betul juga harus siap timbangan. Dulu saya punya Pak, tapi rusak. Saya beli lagi, tapi saya heran. Karena timbangan digital, jadi kadang dia nggak apa, nggak tetap dia. Ini nggak jelas saya bilang kan. Nah, tapi itu pentingnya kita mengatur pola makan, pola istirahat. Maksud saya begini Pak Bu, kenapa juga di Ramadan ini kita perlu selalu nimbang badan? Harapannya jangan sampai Ramadan ini malah bertambah berat badannya. Ada apa? Padahal bulan Ramadan tak berpuasa di siang harinya. Why? Ada apa? Yang kita khawatirkan adalah kita melakukan tabdzir, pemborosan. Kita melakukan israf, berlebih-lebihan.
Masya Allah, bisa kita tahan dari subuh sampai maghrib, luar biasa. Ya, setan tak bisa menggoda kita pun bisa menahannya. Tetapi ketika azan, Allah tak bisa kita tahan. Hilang puasanya. Maksudnya nilai puasa itu bisa hilang. Kenapa? Karena adanya tabdzir, berpoya-poya. Makanya Pak Bu, salah satu resepnya adalah ya ini bukan karena tidak mau meningkatkan perekonomian umat juga ya. Jangan terlalu sering jalan sore lihat-lihat apa, pasti pengen tuh. Oh, pengen banyak, bukan satu jenis makanan, Yang lebih parahnya lagi, banyak terbuang makanan. Allahu Akbar. Udah berlebih-lebihan dalam mengkonsumsi makanan, tak terbuang pun bisa berlebih-lebihan kan? Tak berlebih-lebihan bisa jadi kebuang. Makanya saya bilang tadi ada israf, ada tabdzir, mubadzir lah kalau kita bilang gitu ya, mubadzir. Nah ini hati-hati, ini perlu diperhatikan. Dari sholatul lail ke buka puasa jadinya ya, karena ada hubungannya, bisa mempengaruhi nih. Bu, turun Ramadan tahun ini? Gak ada yang berani jawab. Ngeri Ustadz masjid nih. Kalau tak betul nanti. Iya Bu, ya maksud kita niatnya juga kan agar kita ada ya hemat, tidak berlebihan. Kulu washrabu wala tusrifu. Makanlah, minumlah, tapi jangan berlebihan. Nah ini Masya Allah, kalimat hadis ini mirip dengan yang puasa tadi. Ada mansoma, ada manqoma. Ya, barang siapa yang melakukan sholat malam. Qiyam di sini adalah sholat tarawih, sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Nawawi, syarah Sahih Muslim. Pak Bu ya. Nah, kalau kira-kira Ustadz, saya sholat tarawih di masjid saya itu kurang panjang, kurang lama, maka boleh yuk, silakan nanti, karena mujahidin udah berapa tahun ya, kita ada sholat malam setiap malamnya, sholat tahajud. Ya, termasuk imamnya adalah ya adinda kita tadi, anak kita siapa? Yusuf Mubarak, 1 juz. 1 juz itu nggak lama Pak Bu, beneran. Paling lama 1 jam. Apalagi kalau kita sholatnya itu sambil agak tidur nggak terasa itu. Iya. Kalau nggak tidur pun agak melamun apa gitu kan? Allah. Tapi memang paling enak itu kalau sholat malam Pak Bu ya. Ya. Hafal Al-Quran, kita bisa menyimak imamnya, atau boleh juga lah buka Quran, ya, agar kita betah begitu, enak gitu, ya. Atau kalaupun nggak menyimak apa, dengarkan betul-betul bacaan imam, resapi seperti itu, maka Masya Allah, indah sekali. Demi Allah Bapak Ibu sekalian, sholat malam itu adalah sholat yang paling tidak terasa. Betul Pak Bu? Berat kayaknya. Tak betul berarti. Itulah, maaflah kalau salah. Benar ya Pak Bu? Itu kalau udah selesai lega sekali rasanya. Saya waktu di Mesir, ada masjid dekat saya itu melakukan sholat malamnya dari jam 12 ke atas, jam setengah 1 lah. Sampai jam berapa? Sampai jam yang menjelang apa? Berbuka. Sahur. Menjelang sahur. Karena yang dibaca itu 3 sampai 4 juz. Ya, 3 sampai 4 juz. Ya, lumayan lah, karena dulu saya suka main bola, hitung-hitung pemanasan, mengeluarkan kaki. Tahu ya? Nah, ada kursi disiapkan sama pengurus kan, cuman malu lah kita kan. Di samping kita banyak orang tua, pakai kursi juga dia. Masa kita pakai kursi juga? Udahlah, tahankan saja. Tapi Masya Allah, beneran tak terasa Pak. Ya, boleh nanti dicoba itu. Oh ya, boleh dicoba itu. 3 juz, 4 juz, ya. Nah, meskipun biasanya kan udah mau ruku baru dia ikut ruku. Udah mau selesai baru ruku. Nah, itu salah satu strategi juga itu. Ya kan, udah baca panjang imamnya, dia masih nyantai. Kadang-kadang dia tilawah, pandai nih. Tilawah dia, kan? Pas imamnya udah Allahu Akbar, dia pun ikut. Ya lumayan dapat 1 rakaat ya. Ya, ibadah itu perlu strategi. Tapi ini strategi yang agak ngaco ya, agak baik lah ya, kurang baik. Berikutnya ya, ada keutamaan Bapak Ibu sekalian, sholat malam sempurna bersama imam. Nah, ini kadang-kadang kurang diperhatikan.
Ya, misalnya karena apa? Dia ingin tahajud lagi, dia ingin witir lagi, tapi ditinggalkannya imam. Nah, ini sebaiknya jangan. Ini dia hadisnya. Man qama ma'al imam hatta yansharif kutiba lahu qiyamul lailatin. Sesungguhnya siapa saja yang sholat bersama imam hingga imam itu selesai, maka ia dicatat telah mengerjakan sholat semalam penuh. Ini sholat sunnah Bapak Ibu sekalian, bukan sholat wajib. Masa ya sholat wajib kita tinggalkan imam belum selesai dia? Ini sholat sunnah, belum selesai semua rokaat. Maka sebaiknya ikut saja witirnya, tidak ada masalah. Mau lagi nanti tahajud berikutnya tengah malam, sholat lagi tahajud. Dan ya nggak perlu witir lagi. Meskipun banyak pendapat ulama, cara kita agar kita bisa witir lagi. Misalnya Pak Bu ya, tapi ini kalau dilakukan nanti harus bisa menjelaskannya. Misalnya, imam sholat 1 rakaat, ya kan? Sholat witirnya kan 3, tapi kan mungkin dipisah 2-1. Atau mungkin kalaupun 3 langsung nggak apa-apa. Nanti kita yang makmum nggak usah ikut salam, lanjutkan 1 rakaat untuk menggenapkannya. Itu artinya kita tidak melakukan sholat witir, tapi sholat sunnah. Sholat sunnah banyak Bapak. Sholat sunnah mutlak juga bisa.